Keajaiban memang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam hal apa saja, termasuk di bidang kedokteran. Seperti yang terjadi pada kejadian-kejadian berikut ini, yang beberapa di antaranya dihadapkan dengan berbagai kondisi medis ataupun penyakit yang divonis dengan pilihan tak ada harapan untuk hidup lagi. Dan berdasarkan kisah nyata, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 keajaiban di dunia medis versi On The Spot. Diawali dengan kisah yang dialami oleh seorang wanita bernama Claire Osborne. Ibu 6 anak ini telah sembuh dari kanker hanya karena batuk. Awalnya Claire merasa gatal di tenggorokannya yang dikiranya ada yang mengganjal. Dan saat batuk tiba-tiba keluar gumpalan darah sepanjang 2 cm dari mulutnya. Setelah dibawa ke dokter, hasil penelitian menunjukkan gumpalan itu merupakan tumor penyebab metastatik adenokarsinoma, yaitu jenis kanker mulut dan tenggorokan yang cukup ganas. Sebelumnya, Claire memang divonis hanya memiliki 50% kesempatan untuk hidup setelah mengidap kanker. Setelah tumor berhasil dikeluarkan hanya lewat batuk, para dokter di University Hospital Coventry, Inggris tersebut menyatakan kini Claire sembuh total dari kanker. Kisah keajaiban di dunia medis selanjutnya menimpa kakak beradik Sarah dan Joshua Thurmond. Keduanya didiagnosa mengidap epidermolysis bullosa, yaitu gangguan genetik langka yang menyebabkan kulit menjadi sangat rapuh. Erosi dan lepuhan terjadi karena lapisan kulit kekurangan protein berserat. Menurut penelitian medis, akibat mengidap epidermolysis bullosa, kondisi kulit rapuh yang kerap disebut dengan butterfly children atau anak kupu-kupu itu, mereka hanya memiliki harapan hidup sekitar 30 tahun atau maksimum 40 tahun. Yang lebih memprihatinkan, baik Joshua ataupun Sarah, keduanya menderita salah satu dari jenis yang paling parah, yaitu distrofika epidermolysis bullosa. Dan sang kakak meninggal terlebih dahulu pada tanggal 8 Oktober tahun 2009 lalu di usianya yang menginjak 20 tahun. Keajaiban di dunia medis berikutnya adalah kisah yang datang dari bocah bernama Jesse Hall. Bocah yang duduk di bangku TK itu harus menjalani operasi pengangkatan sebagian otaknya. Jesse mulai mengalami serangan pertama dari penyakitnya saat tengah asyik makan roti di rumahnya di Texas. Serangan kedua terjadi saat Jesse sedang sekolah. Seiring dengan serangan rasa sakit yang semakin meningkat itu, barulah diketahui bahwa Jesse menderita radang otak Rasmussen, sejenis peradangan yang memakan bagian otak seseorang. Akhirnya pada tanggal 11 Juni tahun 2008 lalu, Jesse melakukan operasi. Dan kini gadis itu bisa menikmati kembali keceriaan lazimnya anak-anak kecil lainnya, meski dengan separuh bagian otak saja. Apa jadinya jika seseorang tidak memiliki jantung? Tentu sudah dipastikan akan meninggal dunia. Tetapi keajaiban tersebut ternyata dialami oleh seorang gadis bernama Zana Simons. Gadis yang saat itu berusia 15 tahun sangat senang memiliki kesempatan untuk menerima transplantasi jantung. Tetapi kesenangan tersebut berubah menjadi mimpi buruk saat jantung barunya tak berfungsi dengan baik. Akhirnya para dokter menyarankan untuk menggunakan pengganti jantung sementara serta 2 pompa buatan untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Pompa jantung buatan itu merupakan alat yang digunakan untuk membuat jantung tetap berada dalam sirkulasi bilik darah. Dengan jantung di sana yang telah dipindahkan, dokter membuat bilik jantung buatan dan menyambungnya dengan 2 pompa. Setelah 4 bulan kemudian atau 118 hari, gadis asal Amerika Serikat ini akhirnya menerima donor jantung baru dan di sana pun bisa kembali hidup secara normal. Selanjutnya, seorang pria berusia 40 tahun bernama Jose Rafael Marquez Ayala yang mampu mengeluarkan tenaga listrik dan tahan terhadap sengatan listrik, serta tahan sengatan listrik dari panel induk listrik yang tidak menimbulkan efek samping baginya. Pria asal Puerto Rico ini terlihat seperti pria rata-rata yang bekerja sebagai seorang servis televisi. Karena kemampuan yang tidak lazim tersebut, Jose dijuluki sebagai manusia superkonduktor karena ia dapat membawa sejumlah besar arus listrik melalui tubuhnya. Jose mulai menyukai listrik saat remaja ketika ia dengan sengaja mengalirkan listrik pada tubuhnya dan menyadari bahwa sengatan listrik tersebut tidak memberikan rasa sakit terhadap dirinya. Sejak itulah Jose dapat menggunakan listrik dari tubuhnya untuk menghidupkan televisi, korek api mobil, membakar kertas dengan jari-jarinya, dan bahkan menyalakan lampu bohlam.
Beralih ke bocah bernama Gabby Gingras yang merupakan keajaiban di dunia medis berikutnya. Sekilas, gadis berusia 9 tahun ini tampak tidak ada perbedaan dengan anak-anak seusianya. Namun ternyata Gabby menderita penyakit langka yang disebut dengan CIPA, yaitu ketidakpekaan bawaan untuk nyeri dengan anhidrosis yang hanya ada 100 kasus terdokumentasi atas penderita CIPA di seluruh dunia. Gabby terlahir tanpa kemampuan untuk merasakan sakit, dingin maupun panas. Padahal kepekaan akan sensitivitas nyeri sangat penting karena sakit bekerja sama dengan peringatan dan mekanisme pertahanan. Orang tua Gabby melihat kejanggalan saat putrinya itu masih berusia 5 bulan. Kala itu Gabby menggigit jari-jarinya hingga berdarah. Dan yang paling mengharukan lagi, Gabby telah kehilangan matanya yang terluka parah karena menggaruk secara berlebihan. Dan keajaiban di dunia medis yang terakhir adalah seorang ibu yang melahirkan bayinya setelah 2 hari meninggal dunia. Sebenarnya kehamilan Jenny Soliman tidak bermasalah. Namun di usia kehamilannya yang mencapai 25 minggu, tiba-tiba saja wanita berusia 40 tahun itu pingsan setelah mengeluh sakit kepala. Yang mengharukan, bayi mungil bernama Ayah Jenny berhasil dilahirkan 2 hari setelah Jenny dinyatakan meninggal akibat otaknya tidak bisa berfungsi lagi. Tim dokter mencoba membantu memompa jantung mantan atlet ski es nasional Inggris ini agar tetap berdenyut dengan beragam peralatan. Upaya tersebut dilakukan agar si kecil bisa tertolong. Jenny diberi 2 dosis besar steroid sehingga jantung bayinya bisa berkembang. Dan akhirnya Ayah pun bisa lahir dengan selamat melalui operasi sesar. Usai diangkat dari rahim Jenny, Ayah sempat diletakkan di pundak ibunya untuk memberi sedikit waktu bagi keduanya untuk bertemu. Pemirsa, itulah 7 keajaiban di dunia medis versi On The Spot.